Penghinaan terhadap penjual es teh yang dilakukan oleh Miftah Maulana akhirnya berbuntut dari mundurnya ia sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Lantas pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa ini, terutama untuk jajaran di Kabinet Presiden Prabowo? Sudah bersama kami analis politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mbak. Ya, Mas Adi, pilihan mundur Miftah Maulana, tanggapan Anda? Ya, saya kira ini adalah langkah yang sangat tepat karena kemarahan publik sepertinya sudah cukup memuncak kepada Gus Miftah yang saya kira kelakar dan olok-oloknya cukup berlebihan. Sangat tidak pantas dalam konteks dua hal. Pertama, beliau itu adalah seseorang yang dinilai paham agama yang saya kira memang kalau kita belajar Islam secara signifikan, Nabi itu memang sepanjang hidupnya selalu memuliakan orang lemah, orang miskin, dan orang-orang tertindas. Jadi kalau ada orang yang kemudian paham agama, mengklaim mengerti tentang kaidah-kaidah Islam, tapi kemudian mengolok-olok sekalipun nadanya itu bercanda, tapi berpretensi merendahkan kelompok-kelompok rendah, itu saya kira tentu cukup melukai perasaan ya, dan tentu saja itu jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Nah, yang kedua, beliau ini kan juga melekat pada dirinya adalah pejabat publik, utusan khusus Presiden, jabatan yang saya kira cukup mentereng dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Oleh karena itu bagi saya, setiap pejabat publik yang melekat pada dirinya adalah seorang yang kemudian dia itu mewakili kekuasaan pemerintah, mesti hati-hati setiap pernyataan, setiap perbuatan, dan statement-statementnya, sekalipun itu bernada bercanda, tapi pastinya akan menimbulkan kegaduhan yang cukup luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Gus Miftah dalam video-videonya yang viral, saya kira ini harus menjadi momen bersama untuk mengevaluasi bahwa jangan ada lagi di sekitar Presiden kemudian mengeluarkan statement-statement ataupun candaan-candaan yang sebenarnya itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Saya kira dalam tradisi NU, saya kira Gus Miftah ini adalah orang NU, tradisi untuk bercanda mestinya harus belajar banyak kepada almarhum mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut dengan Gus Dur. Beliau itu sangat pandai menyampaikan lelucon dan kelakar yang saya kira itu bukan hanya menghibur, tapi juga bernuansa sindiran, tapi juga bernuansa edukatif. Kalau yang disampaikan oleh Gus Miftah kemarin kan mengolok-olok, merendahkan, dan cukup membuat semua orang merasa tersakiti, statement-statement yang saya kira sudah kita dengar bersama. Karena apapun, penjual es keliling itu adalah termasuk kalangan yang ekonomi kelas bawah yang mestinya harus dimuliakan. Mestinya mereka itu dibantu bagaimana akses terhadap perekonomian, pendapatannya juga semakin meningkat secara signifikan. Tapi kemudian dijadikan sebagai bahan bercandaan yang saya kira itu justru tidak lucu. Oleh karena itu jangan lagi ada pihak-pihak di kalangan istana ataupun kalangan agamawan yang kemudian berpretensi memberikan pendidikan politik, pendidikan agama yang justru itu tidak mendidik. Saya khawatir Prabowo Subianto yang saya kira performa politiknya luar biasa, pidato-pidatonya luar biasa, hubungan internasionalnya juga luar biasa, justru rusak kredibilitasnya hanya karena orang-orang di sekitarnya itu tidak terkontrol. Jadi saya khawatir ini semacam nila akan membuat rusak susu sebelanga. Jadi jangan lagi ada yang seperti ini kan tidak terjadi Mas Adi kalau memang yang ya bisa kita katakan di sini no viral no justice lah. Kalau memang nggak heboh beredar di media sosial dan kemudian juga muncul video-video lainnya selain yang terhadap penjual es teh ini, ya mungkin ini tidak terjadi, mungkin tidak sadar gitu bahwa ya kesalahannya adalah sebagai pejabat publik ya harus menyampaikan hal-hal yang baik. Ya saya kira memang ke depan kita tentu tidak mau ada istilah no viral no justice ya. Saya kira Presiden terpilih punya otoritas yang cukup luar biasa. Jika ada pembantu para pejabat-pejabat di sekitarnya, kalau melakukan tindakan-tindakan yang blunder, menyakiti hati rakyat, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuat nanti, harus dievaluasi secara tegas dan bahkan kalau bisa ya harus diganti dan diminta mundur secara sukarela. Karena kalau lihat rata-rata kecenderungan secara umum, Prabowo Subianto secara personality politiknya, saya kira memang sulit untuk mencari celahnya. Tapi kan orang di sekitarnya belum genap setahun, sudah banyak bikin blunder politik. Beberapa waktu yang lalu misalnya ada sejumlah menteri yang tiba-tiba minta anggaran tanpa belum ada kajian yang strategis
Ada yang kemudian menteri menganggap ada hukum ataupun HAM, kasus 98 dianggap bukan pelanggaran penting. Ada juga misalnya sebelum Gus Miftah yang kemudian memberikan klarifikasi yang menjual es keliling itu disebut dengan rakyat jelata. Itu kan statement-statement yang sifatnya sangat arogan dan cukup pongah dan tidak pantas disampaikan oleh pejabat-pejabat publik di negara ini. Yang ingin saya katakan adalah di tengah ketermiskinan dan kena keterbelakangan masyarakat kita, mestinya harus dihindari. Jangan ada lagi nada-nada yang sifatnya cukup merendahkan, karena apapun orang lemah itu mestinya dimuliakan, harus diberdayakan, bukan menjadi bahan olok-olok. Oleh karena itu kita berharap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dengan dukungan yang cukup luar biasa, ya mestinya ke depan tak perlu ada viral-viral kalau memang pekerjaan-pekerjaan yang disampaikan dipublish secara terbuka dan itu juga akan merugikan pemerintahan. Saya kira jangan ada ampun dan harus diganti dan reshuffle. Jangan ada lagi kasus-kasus seperti ini terulang di kemudian hari, karena tidak mau kita ingin melihat pejabat publik yang digaji oleh pajak kita yang cukup luar biasa diambil dari rakyat, tapi kemudian para kerja mereka itu kemudian tidak mencerminkan bagaimana membangun Indonesia dan menjadi support sistem politik yang kemudian membuat Indonesia jauh lebih maju ke depan. Nah, Mas Adi, di sini perlu tidak perhatian khusus terhadap pembantu presiden lainnya yang memiliki ketenaran di sini seperti Miftah, karena kan kita tahu ada selebritas di situ, ada seniman, hingga memang perwakilan generasi muda yang memang diberi jabatan sebagai utusan khusus gitu loh. Saya kira begini ya, jabatan publik itu adalah amanah yang mesti dipegang erat-erat. Cara membayar amanah itu adalah bagaimana dia mempertanggungjawabkan kepada publik soal bagaimana kinerjanya yang kemudian bisa dibanggakan. Per hari ini utusan-utusan khusus, staf-staf khusus, tidak pernah ada satupun kinerjanya yang kemudian bisa kita ukur. Yang lebih muncul itu adalah bagaimana statement-statement dan tindakan-tindakan mereka yang mengundang kontroversi. Kan ada utusan presiden yang lain yang kelihatan sibuk misalnya menjadi influencer untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu di pilkada. Sementara kerjaan khususnya sebagai staf khusus presiden atau utusan khusus presiden itu tidak kelihatan. Seperti halnya yang terjadi pada Gus Miftah, kan kita bertanya apa yang dilakukan oleh beliau sejak dilantik misalnya sebagai utusan presiden? Tidak ada. Yang ada tiba-tiba muncul bahan olok-olok terhadap orang lemah, orang miskin yang memang harus dimuliakan. Oleh karena itu yang paling penting ke depan adalah terlepas apapun bagaimana rekrutmen komposisi kabinet dan para pembantu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, yang paling penting adalah meritokrasi dan berbasiskan kinerja. Sehebat apapun kontribusi yang mereka berikan terkait dengan kemenangan Pilpres di 2024 yang sudah dilantik, kalau memang kinerjanya nggak baik, kalau selalu bikin rusak, dan kalau selalu bikin malu bangsa dan negara ini, bukan hanya dievaluasi, saatnya untuk diganti. Ini bagi saya menjadi pelajaran kepada semua para pembantunya Pak Prabowo, staf khusus, utusan khusus, menteri, wakil menteri, kepala badan. Jangan ada lagi peristiwa-peristiwa yang semacam ini di tengah distingsi ekonomi kita yang cukup jauh antara yang kaya dan miskin. Perasaan-perasaan melukai, merendahkan, mengolok-olok orang tidak mampu sangat tidak pantas dilakukan oleh siapapun, apalagi itu dilakukan oleh pejabat publik di negara ini, apalagi juga itu dilakukan oleh seorang pemuka agama yang konon juga memahami ajaran-ajaran agama yang saya kira dalam banyak hal cukup memuliakan kelompok-kelompok lemah dan kelompok-kelompok yang tertindas. Ya, saat ini kalau kita lihat memang publik kita banyak sekali sangat mencermati yang namanya tutur kata, perilaku-perilaku. Kayaknya setiap hal kecil pun sekarang sudah sangat diperhatikan ya oleh publik gitu. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil di sini untuk para pejabat? Apakah memang harus begitu ada seruan dari presiden langsung untuk bisa mengingatkan hal-hal seperti ini? Karena ini kan bisa dikatakan yang tadi bisa mengganggu lah istilahnya program-program yang harus disampaikan oleh presiden saat ini, mulai dari awal sampai dengan sekarang nih kayak agak mengganggu jadinya pejabat-pejabat yang seperti ini. Ya, saya kira memang cukup mengganggu perilaku para pembantu dan orang-orang di sekitar presiden. Padahal Prabowo sejak dilantik sudah melakukan sesuatu yang on the right track.
langsung melakukan kunjungan ke luar negeri, tur dari satu negara ke negara yang lain, membangun kerjasama politik internasional, menjadi investor untuk berdatangan ke Indonesia. Dalam konteks itu saya kira kita cukup senang memiliki presiden yang saya kira pergaulannya cukup luas. Tapi kan kita juga harus menahan dada gitu, dan tidak bisa menutup mata bahwa orang-orang di sekitar presiden suka melakukan tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan yang blunder. Oleh karena itu, di era demokrasi kita yang tumbuh berkembang dengan baik, di era di mana kawan-kawan media ini tumbuh dengan baik, termasuk perkembangan media sosial yang saya kira cukup luar biasa luas. Hati-hati pejabat publik, bukan hanya statement dan perilakunya, tapi gaya hidupnya pun juga disorot. Jangan pernah menunjukkan hal-hal yang sifatnya flexing dan kemewahan di tengah kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat kita yang sampai hari ini belum selesai. Jadi sekecil apapun pejabat publik itu pasti akan dikuliti oleh para netizen, akan dikuliti oleh kelompok-kelompok aktivis. Karena ini menyangkut bagaimana tanggung jawab moral mereka soal bagaimana mempertanggungjawabkan amanah kepada rakyat Indonesia. Kenapa ini terjadi? Karena sikap tidak respect, sikap apatis terhadap sistem politik dan pemerintah hari ini sudah memuncak. Sudah banyak elit-elit kita yang sangat mempertontonkan nir-etik misalnya. Sudah banyak elit-elit kita bagaimana mereka tidak terlampau menganggap etika itu sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru yang dipertontonkan itu adalah arogansi kekuasaan, seakan-akan tidak tersentuh, sehingga ngomong apapun itu dianggap sebagai sesuatu yang lelucon, sekalipun omongannya itu sangat merendahkan, melukai dan sangat menindas perasaan para rakyat di sekitar kita. Saya kira di situ konteksnya. Mas Adi Praetno, terima kasih. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi pelajaran ya kepada pejabat-pejabat publik kita. Bagaimana cara tampil yang baik, betul-betul menyampaikan hal yang baik di depan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.